Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Semua ada bawa sapu tangan kok. Oh, handuk. Mama Pendeta siap handuk. Jemaat yang lain mungkin karena tasnya pas dengan Alkitab, saya percaya ada bawa sapu tangan, tisu dan sebagainya. Kalau sapu tangan dan tisu tidak ada, tidak apa-apa. Kain gorden juga bisa. Ya. Karena saya yakin sebentar pasti ada banjir air mata. Saat ini masih tahan-tahan. Apalagi Ibu Vikaris, sekarang belum, sebentar waktunya. Dan karena itu, sebelum kita menangis bersama dalam kebahagiaan, kita dengar firman dulu. Supaya firman itu dapat menguatkan jemaat, dapat menguatkan kakak Vikaris untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dalam kesempatan ibadah pelepasan dan perpisahan ini, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pergi dan berbuahlah. Sekali lagi, pergi dan berbuahlah berdasarkan Lukas 13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Mama Saudara, dalam penjabaran firman ini saya ada lihat jam. Saya lihat jam, jangan sampai sebentar saya omong banyak. Tapi saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan akan menerima rema dari firman itu, bukan Ibu Vikaris saja, tetapi jemaat juga. Selamat tinggal dan berbuah, Ibu Vikaris juga pergi dan berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seorang petani akan sangat menanti-nantikan waktu yang tepat untuk memperoleh hasil dari tanaman yang telah ditanamnya. Selama di kebun, tanaman itu akan dirawat, dijaga dengan harapan bahwa tanaman itu akan berbuah lebat dan membawa keuntungan bagi sang pemilik kebun. Betapa kecewanya sang pemilik kebun jika mendapati tanaman itu menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini juga yang diungkapkan Yesus dalam perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Betapa kecewanya Yesus ketika dalam perumpamaan ini ia dapati bahwa pohon ara yang telah ditanam di kebun milik Allah, yang telah dirawat, dijaga, dipupuk, tidak berbuah apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, pohon ara adalah salah satu jenis pohon yang mudah tumbuh di dataran tinggi atau dataran rendah. Di iklim sejuk atau gersang, di antara bebatuan pun ia bisa tumbuh besar dan menghasilkan banyak buah. Pohon ara ini bisa berbuah di musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Bahkan pohon ara yang sehat bisa berbuah selama 10 bulan dalam setahun. Saya yakin bahwa Yesus mengambil perumpamaan tentang pohon ara ini oleh karena dia melihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa memang benar pohon ara menghasilkan buah yang lebat, banyak. Dan buahnya itu tidak kenal musim. Pohon ara ini harusnya bersyukur. Kenapa bersyukur Bapak Mama? Karena di antara begitu banyak pohon yang ada di luar kebun, sang pemilik kebun memilih pohon ara untuk ada di kebun miliknya. Pohon ara yang bisa tumbuh di bebatuan, yang bisa tumbuh di hutan,
yang bisa tumbuh liar di mana saja, ternyata dipilih Allah untuk ditanam di kebun miliknya. Di kebun miliknya dirawat, dijaga, dan Bapak Mama, kalau di tempat yang penuh dengan batu saja pohon ara bisa tumbuh dan berbuah lebat, apalagi di kebun. Di kebun, di situ dijaga, dirawat, dipupuk, harusnya pohon ara itu berbuah sangat-sangat lebat. Karena memiliki atau mengambil nutrisi yang sangat baik dari tanah yang subur. Tadi kita dengar bahwa di tempat yang bebatuan saja pohon ara bisa menghasilkan buah yang lebat. Dan karena itu pohon ara ini menjadi tanaman yang bersyukur karena ia dipilih Allah, ia dipilih oleh sang pemilik kebun untuk ditempatkan di kebun milik sang pemilik kebun ini. Bapak Mama Saudara, dan ternyata bahwa pohon ara ini sungguh-sungguh diistimewakan dari pohon-pohon yang lain yang tidak diambil dan tidak ditaruh di kebun milik sang pemilik kebun. Dan karena itu tadi saya bilang harusnya dia bersyukur karena dia diistimewakan. Dia bersyukur karena dia diistimewakan. Dia pohon terpilih yang ditaruh, ditanam dekat dengan sang pemilik kebun. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pohon ara ini adalah gambaran tentang bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah menjadikan mereka dekat dengannya, memberi mereka segala keistimewaan untuk mengenal dan melayaninya, melebihi bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu kita mau bilang memang dalam konteks ini, dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, pohon ara itu mengarah kepada kehidupan bangsa Israel yang diistimewakan, bangsa pilihan Allah, bangsa yang dekat dengannya, dan kepada mereka diberikan segala keistimewaan untuk mengenal dan melayaninya melebihi bangsa-bangsa lain. Bapak Mama, itu satu hal yang luar biasa. Dan oleh karena itu Allah sebagai pemilik kebun berharap mereka menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, dan hal itu diperhitungkan sebagai buah. Sekali lagi Bapak Mama, bahwa setelah Allah merawat mereka, Allah menjaga, memelihara, memberkati bangsa Israel, Allah sebagai pemilik kebun berharap mereka menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, dan itu diperhitungkan sebagai buah, agar mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Namun saudara, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenyataannya bahwa dalam perumpamaan ini pohon ara tidak berbuah, menunjukkan pada kekecewaan Allah di saat bangsa Israel tidak hidup mengasihi, tidak hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, bahwa sesungguhnya mereka tidak berbuah, apalagi berbuah lebat. Bapak Mama Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dan oleh karena itu kepada bangsa pilihan yang diberi keistimewaan untuk mengenal dan melayaninya, dan yang tidak menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang diperhitungkan sebagai buah-buah kebenaran yang Tuhan inginkan, maka sesuai dengan perumpamaan tadi, pohon ara itu diberi kesempatan, tapi kalau tidak berbuah pasti ditebang. Melalui Yesus Kristus, oleh karena belas kasih Allah, maka bangsa Israel terus diberi kesempatan untuk mereka bisa berbuah. Makanya tadi dalam perumpamaan itu dikatakan kasih kesempatan
saya kasih pupuk, saya tolong mereka. Ini dilakukan oleh pengerja, ya. Pengerja tawar menawar dengan sang pemilik, kasih kesempatan supaya saya bisa pupuk, siapa tahu tahun depan mereka berbuah. Kepada bangsa Israel belas kasih Allah tetap diberi, kebaikan-kebaikan Allah tetap diberi, pemeliharaan dan penjagaan Allah tetap diberi, dengan harapan mereka terus melihat kebaikan Allah dan berubah menghasilkan buah. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Bapak, mama, saudara, sekali lagi, yang tidak berbuah ditebang. Apalagi sudah diberi kesempatan lalu tidak berbuah ditebang. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, bahwa sesungguhnya firman Tuhan ini tidak ditujukan kepada orang Israel saja, tetapi orang Kristen yang adalah pengikut-pengikut Kristus sebagai umat Israel yang baru juga ada dalam konteks ini. Bahwa orang Kristen yang adalah pengikut-pengikut Kristus yang adalah umat Israel yang baru, termasuk saudara dan saya, adalah orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa, saudara. Dalam nas pembimbing tadi dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara dan saya harus bersyukur karena di antara banyak manusia, saudara dan saya dipilih Allah menjadi umat Israel baru dan ditanam di kebunnya. Yang dekat dengan hatinya, dijaga, dirawat, dituntun, disertai dengan satu harapan bahwa orang-orang Kristen yang adalah umat Israel baru bisa menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah yang pasti diperhitungkan sebagai buah. Bapak, mama, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memang buah itu penting. Buah itu penting. Pohon ara dia berbuah lebat, tapi buahnya juga memiliki manfaat bagi banyak orang di bidang kesehatan, tetapi juga untuk pangan masyarakat. Mereka bisa konsumsi, tapi juga untuk hal-hal lain, untuk kesejahteraan mereka, dan ini banyak hal. Tidak saja berhubungan dengan kesehatan, tapi bisa juga berhubungan dengan keuntungan ekonomi yang mereka dapatkan. Dari keuntungan-keuntungan ini, Bapak, mama, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bahwa sesungguhnya saudara dan saya sangat dituntut oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Jangan hanya tumbuh, punya daun, punya ranting, ya, dan tidak punya buah. Orang Kristen banyak begitu, ya, hanya bertumbuh. Tuhan jaga, Tuhan rawat, Tuhan pelihara sejak dari dalam kandungan ibu sampai dalam melakukan berbagai-bagai aktivitas hidup. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Saudara dan saya istimewa. Tapi ingat, jangan hanya daun saja, ya. Jangan. Kalau daun saja buah tidak ada, jelas di situ, ditebang. Ya. Amin kok? Ya. Ditebang. Ditebang, Bapak Mama. Jangan coba-coba. Ya. Yohanes Pembaptis bilang kapak sudah tersedia. Ya, di pohon. Jadi kalau hanya daun saja, maka saudara dan saya pasti akan ditebang. Pendeta juga. Mama Nona, ya, Mama Mary, pendeta juga. Jadi Bapak Mama jangan bilang begini. Pendeta tidaklah, jemaat saja. Tidak, pendeta juga. Kalau pendeta tidak berbuah, ditebang. Bapak Mama saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan.
Buah yang dimaksudkan oleh Tuhan ada dua. Yang pertama, buah pengudusan. Galatia pasal 5 jelas Bapak Mama. Buah roh. Galatia pasal 5 jelas. Ayatnya yang ke-22 dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu buah yang pertama. Buah pertobatan, buah pengudusan. Tadi dalam nas pembimbing, ya, tinggallah di dalam firman-Ku, mintalah maka engkau akan mendapatkan. Ya, belajar hidup dalam buah pertobatan, buah pengudusan diri. Yang kedua, yang dimaksudkan berbuah yaitu buah pelayanan. Pertama Korintus pasal 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Maka yang kedua adalah buah pelayanan. Rasul Paulus menjelaskan itu, bahwa jangan hanya buah pengudusan saja, ada juga buah pelayanan. Jangan hanya belajar untuk bertobat lalu tidak mau menyerahkan diri untuk pelayanan. Ya. Ada orang yang sudah kenal, sudah dengar firman Tuhan, sudah tahu, rajin gereja, rajin Bapak Gemit, Ibu Gemit, ya, semua pelayanan dia ikut. Ia hidup dalam kekudusan, ini berhubungan dengan buah pengudusan. Dia sudah tahu firman, dia melakukan kebenaran. Tapi saat orang meminta, jemaat meminta dia untuk melakukan pelayanan, alasan terlalu banyak. Ya. Belum siap nah, mata buta nah, telinga tuli nah. Ya. Di Mebung tidak ada lah Ada je baiklah. Kita dengar kau bertobat begitu toh? Ya. Hidup di dalam Tuhan benar. Tahu firman. Rajin ibadah. Tapi dia hanya mau dilayani, tidak mau melayani. Dia hanya mau menerima, tidak mau memberi. Padahal konsep Tuhan tuh engkau memberi baru banyak mendapat. Kalau engkau hanya mau terima-terima saja ya, berkat sedikit. Karena itu kalau kita di sini ada buah pengudusan kita itu ada, tapi kalau buah pelayanan tidak ada, kita bertobat kok. Kalau ada yang minta untuk pelayanan, nah saya siap. Amin Ya, alasan terlalu banyak juga nanti kalau kita sumati, kita tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita mengerti tentang Tuhan, kita mengerti tentang kebaikan, kita hidup dalam buah-buah roh, itu sungguh baik. Tetapi juga berbuahlah dalam pelayanan, beri diri untuk melayani Tuhan. Jangan hanya mau dilayani. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua, buah pelayanan. Rajin sekali pelayanan, ya. Majelis oke. Ya. Pimpin ibadah tidak pernah terlambat.
Kegiatan apa saja dia nomor 1. Itu buah pelayanan, baik. Tapi tunggu di luar sana, on nomor 1. Gen, Bapak Mama tahu? 1 gen dulu. Ya. Di sini tidak ada, kita di Likuatang banyak. Ya. Tapi kalau ada, kita berubah ya. Karena tadi itu awas ditebang. Mau ditebang silahkan, itu pilihan. Tapi ingat, nanti menangis sendiri. Ya, mau ditebang pun silahkan, karena Tuhan memberikan pilihan. Kalau Bapak Mama dan saya mau ikut Tuhan lalu pada akhirnya dibuang ke neraka, itu juga pilihan. Tapi kalau mau ikut Tuhan berbuah dan membanggakan Allahmu yang engkau layani, lakukanlah. Maka buah pelayanan, ada banyak orang Kristen Bapak Mama yang rajin pelayanan, majelis jemaat, apalagi semua, ya. Tapi mulut juga tidak jaga, gitu. Di rumah yang mulut bagus, di gereja yang mulut baik, di rumah mulut su tidak baik, mulut su penuh dengan, ya, sesuatu yang tidak baik. Makanya saya biasa bilang begini, Bapak Mama, di rumah, di gereja, kita punya tubuh itu seperti sesuatu yang kudus kita persembahkan kepada Allah. Di rumah, aduh banyak sekali kotor. Ya. Nah kalau kotor dengan yang tidak kotor ini kita gabung juga Tuhan terima kok tidak? Tidak. Saya kasih contoh roti. Roti itu kalau bersih, enak, saya kasih kita makan. Sama seperti kita ada di gereja, kudus, suci, baik, begitu. Kelihatan yang baik-baik. Kalau di rumah saya bikin kue tanah, kasih di Bapak Mama mau? Tidak, pasti Bapak Mama bilang gini, ini anak saya tidak sopan. Anak apa yang kasih saya kue tanah? Tapi Bapak Mama, kalau seandainya roti yang tadi bagus dan tanah itu saya campur, saya berikan kepada Bapak Mama mau? Pasti Bapak Mama akan marah saya setengah mati. Kenapa? Karena manusia saja tidak mau yang kotor. Itu juga sama seperti kita. Jadi kalau dalam pelayanan itu kita melayani dengan sungguh-sungguh, perhatikan juga buah pengudusan dirimu. Supaya jangan baku campur, pelayanan sudah bagus, tapi diri kotor dengan mulut yang kotor, hidup yang kotor, ya, bakalai, suka tipu-tipu, korupsi, baku campur, Bapak Mama apa yang terjadi? Bahwa itu pun Tuhan tidak akan berkenan. Karena Tuhan mau buah yang baik. Karena itu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan memilih saudara dan saya menjadi orang-orang istimewa, menjadi orang-orang yang sungguh dekat dengannya, hanya supaya ia rawat, ia jaga, ia pelihara, ia kasih pupuk agar kita menghasilkan buah-buah pengudusan dan pelayanan. Perhatikan baik Bapak Mama, supaya kita jangan ditebang. Saya tuh sering bilang di jemaat, ini bukan kasih takut, tapi itu Alkitab bilang. Saya sering bilang begini, Bapak Mama, kalau kita ikut Tuhan tidak sungguh-sungguh, kita tidak perhatikan buah pengudusan kita, tidak perhatikan buah pelayanan kita, maka nanti kita hanya menjadi gadis yang bodoh, gitu menjadi gadis yang bodoh. Mau jadi gadis yang bodoh tinggal di luar, sama-sama menantikan satu mempelai. 5 gadis yang bijak itu yang dia masuk, 5 gadis yang bodoh tinggal di luar. Kalau mau tinggal di luar itu pun pilihan, tapi ingat di sana hanya ada ratap tangis dan kertak gigi. Di sana ada lautan api dan belerang. Yang menurut Yesaya pasal 66 ayat yang terakhir, dia bilang apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Ya, itu Alkitab yang bilang. Kadang orang bilang jangan kasih takut-takut jemaat. Kasih takut apa? Omong supaya kita tahu bahwa setelah kita hidup di dunia ini ada kehidupan atau kematian kekal yang menunggu kita. Makanya hidup itu berbuah agar apa yang Rasul Paulus bilang, hidup itu keuntungan, mati itu keuntungan, hidup berbuah bagi Kristus. Supaya saudara dan saya ada di jalan itu.
Hari ini kita ada dalam momen peristiwa pelepasan dan perpisahan dengan Ibu Vikaris. Bapak Mama rasa selama beberapa tahun ini ada lihat buah-buah yang dihasilkan oleh Ibu Vikaris? Ada kok? Ada kok tidak? Ada. Maka tadi saya bilang sebentar menangis ya. Karena apa? Bahwa Ibu Vikaris juga adalah orang istimewa. Amin. Ya. Orang istimewa yang Tuhan pilih di antara begitu banyak orang. Bapak Mama tes masuk pendeta sekolah teologi. Kemarin yang saya dengar itu begitu banyak, ribuan, tapi hanya diterima 100 orang. Ya. Itu berarti bahwa orang-orang pilihan yang Tuhan punya rencana dalam diri mereka. Bahwa Ibu Vikaris adalah orang pilihan. Ditempatkan dekat dengannya untuk dijaga, dirawat. Ya, melalui orang tua, bahkan sampai pada proses pendidikan di sekolah teologi. Sampai Tuhan tanam dia ya di kebun miliknya. Di situ dia belajar. Dia belajar banyak hal. Ibu Vikaris belajar untuk bertumbuh. Melalui jemaat Mebung, dia belajar bertumbuh. Dia belajar bertumbuh supaya berbuah dan buah itu dapat dinikmati oleh jemaat ini. Baik buah pengudusan dirinya ataupun juga buah pelayanan. Bapak Mama, sekali lagi bahwa kalau kita hanya menikmati daun saja, kita manusia saja kita nikmati daun, dia punya ranting, pasti kita juga tidak suka. Tapi kalau kita lihat ada buah dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan, maka orang itu pasti ada di hati kita. Karena buah-buah pengudusan dirinya dan buah-buah pelayanannya menjadi berkat bagi jemaat ini. Dan oleh karena itu Bapak Mama, dalam momen yang penuh dengan sukacita, tapi juga penuh dengan air mata sebentar, mari kita percaya dan terus mengakui bahwa Allah lah yang telah memilih Nona Vikaris Tersiani Tule untuk ada di kebun miliknya, dilatih, mengeluarkan buah-buah pengudusan dan buah-buah pelayanan, tetapi sekaligus akan menjadi pengerja di kebun itu. Pengerja sesungguhnya adalah Yesus, tapi Yesus memberikan mandat itu kepada orang-orang yang dipilihnya untuk menopang, menjaga, merawat tanaman-tanaman milik Allah. Maka saudara, kita percaya bahwa Allah yang telah menolong, memilih dan menolong Ibu Vikaris, Nona Vikaris Tersiani Tule selama ada di Mebung. Dan saya percaya buah-buah itu memberkati jemaat dan jemaat juga melahirkan buah-buah yang baik. Jemaat Mebung ini dari dulu, saya berdiri di sini saya juga ingat waktu saya perpisahan Vikaris di sini. Bahwa ada buah-buah baik yang terus bertumbuh di sini. Tapi ingat Bapak Mama, sudah berbuah Tuhan bilang bersihkan lagi toh, ya pangkas lagi supaya dia tambah berbuah. Bahwa jemaat ini terus disirami dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka bertumbuh dan berbuah, tetapi terus dipangkas. Oleh siapa? Oleh sang pemilik melalui pengerja-pengerjanya. Melalui hamba-hambanya, abdi-abdinya, Ibu Pendeta, Ibu Vikaris, orang-orang yang diutus silih berganti. Hanya supaya apa? Tanaman-tanaman yang ada di kebun milik Allah, di jemaat Mebung ini terus bertumbuh, berbuah, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Dan karena itu saya percaya jemaat ini telah berbuah, tapi Tuhan mau bilang teruslah berbuah. Ya. Dari setiap pengerja-pengerja yang datang, yang memangkas dan membersihkan
maka biarlah itu terus terjadi. Supaya saudara dan saya terus menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya mau bilang begini, jemaat Mebung tinggal dan tetaplah berbuah. Amin. Ya. Jemaat Mebung tinggal dan tetaplah berbuah. Buahmu itu tetap dan tambah banyak. Amin. Ya. Ya. Generasi-generasi kita yang sedang bertumbuh, mari kita letakkan dasar-dasar itu. Supaya jemaat Mebung tetap menjadi pohon ara yang berbuah, bukan pohon ara yang tidak berbuah. Untuk Ibu Kakak Vikaris Tersiani Tule, bahwa di Mebung Nona Vikaris sudah banyak belajar. Ini juga tempat bertumbuh, ya. Tempat bertumbuh. Dan ada banyak hal yang membuat Ibu bisa bertumbuh dengan baik. Ibu juga menikmati buah-buah pengudusan dan pelayanan di sini. Amin. Ya. Ibu Vikaris juga menikmati buah-buah pelayanan, buah-buah pengudusan diri. Sekalipun tadi saya bilang, kadang harus ada yang dipangkas, ya. Kadang harus ada yang dipangkas. Tapi dengan demikian, Ibu sendiri belajar itu dan pada akhirnya membentuk karakter yang terus menjadi manusia pilihan Allah untuk tidak saja berbuah tetapi menjadi pengerja di kebun milik Allah. Karena itu dengar baik, jemaat Mebung tinggal dan berbuah, Ibu Vikaris pergi dan berbuahlah. Pergi dan berbuahlah. Apa yang telah Ibu dapat di sini, bawalah ke sana. Biarlah orang lain juga menikmati kebaikan Allah melalui diri Ibu Vikaris. Tetapi di situ orang juga akan melihat Yesus yang telah mengajar Ibu Vikaris di jemaat Mebung. Dan nama Tuhan akan dimuliakan melalui buah pengudusan dan pelayanan yang akan terus berkembang di tempat di mana saudara diutus. Jadilah kebanggaan Tuhan kita. Buatlah ia bangga punya kita di dunia. Buatlah ia bangga karena punya Ibu Vikaris Tersiani Tule yang berbuah buah banyak. Tidak saja di Mebung tetapi juga di tempat lain saudara diutus. Mari kita sama-sama saling melepas satu dengan yang lain dan bersedia hati untuk saling mendoakan. Jagalah buah yang sudah Tuhan beri. Buah pengudusan diri dan buah pelayanan. Jemaat Mebung jaga itu ya, karena jemaat Mebung sudah bertumbuh dan semakin baik. Pastikan kita baik dalam pandangan Allah. Terus lakukan itu sepanjang Tuhan masih anugerahkan hidup. Dan bagi Nona Vikaris, teruslah melayani Tuhan. Percaya, Tuhan bilang, jika engkau tinggal di dalam aku, mintalah apa saja. Nas pembimbing tadi menguatkan Ibu. Berbuahlah tetap dan mintalah apa saja. Baik penyertaannya, baik hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan, hikmat, kebijaksanaan, dan semua berkat-berkat, saya percaya Allah akan beri bagi hambanya. Selamat melayani, jadilah kebanggaan Tuhanmu. Jadilah kebanggaan pemilik kebun, dan biarlah kita semua berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.